Tempat ini namanya Qumran. Suatu tempat di tepi Laut Mati. Di tempat ini dulu ditemukan gulungan-gulungan naskah kuno yang isinya sama dengan yang ada di Alkitab masa kini. Gulungan-gulungan naskah ini ditemukan pertama kali oleh gembala suku Beduin, tepatnya di tahun 1946. Kemudian dilanjutkan oleh sebuah tim arkeologi, dilanjutkan sampai tahun 1956. Total ada 981 gulungan naskah yang ditemukan dari 11 gua di daerah Qumran. Naskah-naskah yang ditemukan ini tertulis di dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Ketika diteliti, naskah-naskah ini diperkirakan dibuat antara tahun 408 sebelum Masehi sampai tahun 308 Masehi. Naskah-naskah ini kemudian disusun kembali oleh John C. Travers. Shalom saudara, hari ini kita mau belajar tentang penulisan Alkitab. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak di dalam sejarah. Buku yang paling banyak diambil paksa. Dan buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa lain. Alkitab adalah buku yang kontroversial. Banyak orang yang tertarik dan banyak orang yang diubahkan melalui Alkitab, tetapi banyak juga orang yang menolak dan bahkan berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Tetapi faktanya kita bisa melihat sampai hari ini, 2000 tahun lebih sudah berlalu, Alkitab masih tetap ada. Alkitab ini adalah kumpulan dari banyak kitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh 40 orang dari 13 negara yang berbeda yang berasal dari 3 benua. Kitab-kitab ini ditulis dalam kurun waktu yang sangat panjang, sekitar 1500 tahun. Background penulisnya pun bermacam-macam. Ada nabi, ada raja, ada jenderal, ada politisi, ada dokter, ada nelayan, ada juga tukang pajak. Ada orang yang kaya, ada juga orang yang miskin. Ada yang berpendidikan dan ada yang sama sekali tidak berpendidikan. Karena banyak orang yang menulis, maka gaya penulisannya tentu saja berbeda-beda. Sekalipun ditulis oleh banyak orang dari pelbagai latar belakang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Tapi uniknya Alkitab mempunyai satu tema, yaitu tentang Allah dan karya penyelamatan Allah buat manusia yang berdosa. Tokoh sentral yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Alkitab ditulis yang pertama berdasarkan dari kesaksian rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Saya bacakan di 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dari ayat ini kita bisa percayai Alkitab karena isinya bukan sekedar gosip atau cerita-cerita isapan jempol, tetapi berisi tentang kesaksian
dari saksi mata yang hidup bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Dan ketika mereka bersaksi, rasul-rasul ini tidak mendapatkan apa-apa. Mereka malah mengalami penderitaan yang luar biasa, dan sebagian dari mereka mati sebagai martir. Yang kedua, penulisan Alkitab ini adalah berasal dari nubuatan nabi-nabi. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nubuatan para nabi di Perjanjian Lama semuanya mengkonfirmasi tentang siapa Yesus itu. Di Perjanjian Lama ada sekitar 300 nubuatan tentang Yesus. Dan sebagian besar sudah digenapi. Secara statistik ini luar biasa. Untuk menggenapi 48 nubuatan saja, probabilitasnya adalah 1 dibanding 10 pangkat 507. Itu hanya untuk 48 nubuatan. Tetapi di Alkitab ada lebih dari 300 nubuatan tentang Yesus dan sebagian besar sudah terpenuhi. Nubuatan para nabi ini dikumpulkan di dalam satu kitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama, sedangkan penggenapannya ditulis di dalam kitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru. Kemudian yang berikutnya, penulisan Alkitab adalah penulisan ilham dari Roh Allah sendiri. Nubuatan yang sebenarnya bukan perkataan seorang saja. Sebaliknya, orang menyampaikan nubuat karena mereka didorong oleh Roh Allah. Dan mereka menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Jadi Alkitab memang betul ditulis oleh manusia biasa. Tetapi inspirasinya berasal dari Roh Allah. Jadi sekalipun roh yang sama dihembuskan Tuhan kepada orang-orang yang berbeda, maka gaya penulisannya juga berbeda-beda. Tetapi kita tahu temanya tetap sama. Selanjutnya saya bacakan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi bila Anda mau membaca, mempelajari firman Tuhan, Anda akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pola pikir, perkataan, dan kelakuan Anda akan semakin baik. Bukan itu saja, kita tahu banyak orang baik di dunia ini, tetapi tidak banyak orang yang benar. Dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan, Anda bukan saja menjadi baik, tetapi Anda akan menjadi orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati.